مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Fajarudin di channel Pemuda Jalanan 07. Alhamdulillah, jadi hari ini benar-benar spesial ya, karena ini video pertama saya setelah channel saya dimonetisasi. Jadi channel saya itu baru saja dimonetisasi tanggal 20 Juni 2020, setelah sekitar 11 bulan main YouTube ya. Makanya di video kali ini tuh saya pengen nge-share cara agar tetap mampu bertahan. Kita ini kan pemula, subscriber tuh susah nyarinya, viewers susah nyarinya. Jadi saya mau ngasih tips biar kita mampu tetap bertahan konsisten main YouTube, mudah dapat subscriber, mudah dapat viewers. Ini berdasarkan pengalaman saya. Oke, langsung aja kita ke videonya guys. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya mau sedikit cerita dulu bahwa channel saya itu mulai saya bikin pada tanggal 10 Juli 2019, 11 bulan yang lalu. Saya bikin, ngupload, kemudian saya mencapai 100 subscriber pertama itu pada tanggal 22 bulan 7. Jadi sekitar 12 hari kemudian kan, itu senang banget tuh 100 subscriber pertama itu. Nah, saya agak lambat itu karena sempat sekitar beberapa bulan itu vakum, bikin video jarang, banyak kesibukan. Jadi saya mulai aktif lagi itu pada bulan Januari, puncaknya di bulan Februari, bulan Maret, dilanjut terus sampai akhirnya pada bulan 6 ini bisa dimonetisasi. Jadi ini tips-tips yang perlu diperhatikan untuk para YouTuber pemula di luar sana. Bagaimana cara untuk mendapatkan subscriber di awal-awal bikin channel. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan itu nama channel. Bikin nama channel yang unik, yang mudah diingat, kemudian tidak sama channel kita dengan channel-channel besar di luar sana. Karena saya awal itu saya bikin nama channel itu Terata Jalanan, itu banyak yang sama, dan akhirnya channel kita sulit ditemukan. Kita ngasih ke keluarga buat suruh subscribe, sebut nama channel kita tidak ditemukan. Jadi malah main pakai link gitu kan. Dan awal-awal memang kayak gitu. Jadi kita harus bikin nama channel yang unik, ya kan, bahkan kasih angka kadang di belakangnya kayak saya Pemuda Jalanan 07 gitu kan. Karena Pemuda Jalanan sendiri ada beberapa channel dengan nama tersebut. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan itu nama channel yang unik, dan itu menggambarkan tentang kita dan konten kita gitu. Kayak misalkan orang tentang bertani, bikin aja tuh petani masa depan gitu kan, sesuatu yang unik lah. Itu yang perlu, poin pertama. Kemudian poin kedua, untuk YouTuber pemula ini yang saya lakukan itu kita benar-benar kayak orang marketing jualan gitu. Jadi kita mulai dari lingkaran terdekat kita, mulai dari keluarga. Jadi saya itu awal-awal itu saya suruh semua keluarga dekat saya, adik, saudara, sepupu, itu buat subscribe channel saya. Karena mereka orang-orang yang pertama yang akan subscribe tanpa perlu nanya videomu apa, kontenmu apa. Pokoknya kita suruh subscribe, mereka subscribe aja tuh. Nah, di situ awal-awal hampir kita udah dapat bisa 30-40 subscriber. Nah, mulai berani tuh kan, mulai pede buat nyaranin ke teman-teman dekat, kayak teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, ya kan. Jadi tahap pertama untuk capai 100 subscriber pertama itu kayak gitu. Jadi orang-orang terdekat dulu. Nah, kemudian yang ketiga yang saya pakai itu, kita harus bikin konten mulai video itu, karena di awal-awal pasti kita bingung nih, mau bikin video apa, mau bikin konten apa. Makanya kita harus punya konten atau yang sesuai minat gitu. Video-video itu harus sesuai minat kita. Kita hobinya apa? Misalnya hobi mancing, bikin dia video-video tentang mancing. Yang hobi misalkan masak, bikin video-video tentang masak. Yang hobi bikin kerajinan tangan, video-video tentang itu. Karena YouTube juga sebetulnya kita harus punya benang merah di setiap video. Ini untuk memudahkan YouTube menentukan jenis iklan apa yang pas untuk video kita. Makanya ini penting. Kemudian
Mengapa yang sesuai minat dan hobi? Agar kita mudah menemukan konten. Karena kadang kita bakal kebingungan mau ngupload apa lagi, ya kan? Nah, tetapi kita sesuai hobi, kita suka mancing, banyak bahan, ya kan? Kayak saya, ini saya ngasih tahu karena saya di awal-awal itu saya kebingungan. Terus sampai mau ngupload apa ini, ya kan? Karena kita ngupload belum tahu harus ngapain gitu, apa yang harus diupload gitu kan. Jadi yang itu, poin ketiga adalah bikin konten video yang sesuai dengan minat dan hobi agar mudah kita untuk cari bahan kan. Jadi seminggu tuh kita bisa 2-3 kali ngupload video. Oke, itu aja. Kemudian untuk poin yang berikutnya, poin keempat itu, poin kelima apa keempat ya? Oh, poin keempat. Poin keempat itu adalah kita masuk ke komunitas para YouTuber pemula. Sebetulnya saya tulis poin ketiga di sini, tidak apa-apa. Jadi poin keempat itu kita masuk ke komunitas YouTuber pemula. Kenapa? Karena begini, manusia itu hatinya mudah goyah kan. Jadi kalau kita masuk ke komunitas, pertama itu untuk menyemangati kita. Kita lihat mereka, teman-teman YouTuber pemula, ada yang sudah meningkat, ada yang sudah dimonetisasi, itu memberi spirit baru buat kita kan. Nah, jadi kita masuk, kemudian di komunitas ini kita bisa saling dukung dengan saling subscribe, saling viewer, saling menonton gitu kan. Jadi itu penting. Ada yang bilang sub for sub itu berbahaya, channel tidak bisa dimonetisasi. Saya katakan di sini itu bohong. Sub for sub itu tidak masalah, channel bisa tetap dimonetisasi. Saya sudah buktikan. Jadi saya awal itu, sejak awal sampai sekarang pun itu masih sering sub for sub, tapi caranya aman, kita tidak nyepam kan. Jadi sub for sub kita itu caranya aman. Kemudian saya saranin jangan pakai akun utama, jadi bikin 2 atau 3 akun. Satu akun utama itu buat channel kita yang buat ngupload video, kemudian akun tambahan buat saling subscribe. Kemudian subscribe-nya pun kalau bisa jangan main link, mainnya itu dengan, pokoknya nanti bakal belajar tuh. Jadi tahap-tahapannya kita tuh saling subscribe, saling viewers. Pertama itu dari nama channel, karena kalau ngetik video itu belum ditemukan kadang video kita untuk awal-awal kan. Nah, kemudian kita ulang nama channel, main ketik nama channel untuk saling subscribe dan view kan. Nah, itu CEO orang bilang kan. Nah, kemudian ada, bahkan saya sudah sekarang-kadang main yang sampai ketik lewat Google gitu kan. Lewat notifikasi kita main view-nya biar aman. Jadi tidak ada masalah itu saling subscribe, saling view di komunitas. Cuman lebih enak kita kadang kan di Facebook tuh ada kayak YouTuber pemula ya kan. Kemudian apa dan lain sebagainya. Cuma kadang tuh banyak yang tidak amanah. Jadi kalau paling enak itu mainnya di grup WhatsApp. Jadi cari komunitas WhatsApp atau bikin komunitas WhatsApp untuk YouTuber pemula, di situ saling mendukung deh. Nah, saya tuh mainnya kayak gitu dan alhamdulillah itu ngefek. Dan teman-teman saya di komunitas di WhatsApp itu bener-bener kita udah yang lama-lama itu udah termonetisasi semua akhirnya kan, udah sukses lah. Untuk YouTuber pemula bisa dimonetisasi adalah sebuah kesuksesan ya kan. Nah, jadi itu intinya. Kemudian sebetulnya di YouTube ini pun kita bisa saling subscribe aman itu dengan cara kita tuh sering komen di YouTube besar yang kontennya sama kayak kita. Misalkan saya kan di basic saya di silat ya, konten saya itu main ke silat sekarang. Itu saya sering komen ke para YouTuber besar yang tentang silat gitu kan. Saya komen, bahas sesuai isi video, kita puji videonya ya kan, kasih salam, ini kita dari Samarinda dan sebagainya. Itu kadang mereka subscribe, bahkan penonton mereka pun subscribe kita. Kayak gitu caranya. Nah, kemudian juga apa nih saya tulis? Tulisan saya jelek banget nih. Nggak, ya ini. Misalkan video kita tentang masak. Ini cara biar viewers kita naik. Nah, kita itu harus sering upload atau kita share link video kita itu di grup-grup yang sesuai isi video. Kayak saya misalkan tentang pertandingan silat. Nah, itu saya share ke grup silat. Kayak ada pertandingan saya tentang Persinas Asat lawan Pesate. Nah, saya share tuh di grup-grup Pesate ataupun di grup Persinas Asat. Kayak gitu caranya. Kemudian ini yang terakhir yang benar-benar di antara banyak video saya yang akhirnya bikin view saya itu naik drastis, saya sampai kaget, itu adalah ketika kita membahas sebuah topik
yang saat itu sedang hangat-hangatnya gitu. Jadi waktu itu ada belum lama kan kejadian ini yang rusuh di Bekasi tentang pemuda Pancasila versus PSHT. Nah, saya bahas itu kan di YouTube saya melalui cara pandang saya kan. Sebetulnya sederhana aja, cuman karena itu lagi hangat di YouTube, banyak yang nonton ribuan. Jadi bukan tentang kualitas video, tapi itu lagi hangat. Tetapi kita bukan re-upload ngambil video yang rame di YouTube itu atau di sosmed itu kita upload di video kita, tidak. Kita boleh ambil cuplikan-cuplikan videonya, kemudian kita bahas melalui cara pandang kita. Pada kenyataannya nanti ketika dimonetisasi, kadang video itu tidak bisa muncul iklan. Jadi saya video-video yang itu tuh tidak muncul iklan, tapi setidaknya itu sangat berpengaruh untuk menambah viewers. Jadi itu langkah-langkah saya yang saya pakai selama ini. Kemudian ada satu lagi, ini tips. Ini dua tips tingkat lanjut ya. Bahwasanya ketika kita pengen jadi YouTuber, sebetulnya yang bukan pintar ngedit atau dan sebagainya. Yang penting itu komitmen dan istiqomah. Kemudian saya selalu bahas tentang itu. Saya pengen jadi YouTuber, tiap hari saya bahas tentang YouTube. Ketemu teman baru, ketemu teman lama, mau saya di tempat parkir, mau saya sedang security, ada tamu datang, ada siapapun datang, saya bahas YouTube. Saya lagi di tempat latihan, pokoknya semua saya bahas tentang YouTube. Ujung-ujungnya apa? Minta subscribe, ya kan? Jadi kayak gitu, dan itu juga menjadi motivasi dan dorongan kepada kita, ya kan? Karena semua itu dari dalam terpancar keluar. Jadi kalau kita sendiri ragu mau ngomongin YouTube kita, gimana orang mau senang nonton kita YouTube kita, ya kan? Kita aja sendiri ragu dengan channel kita. Jadi kita harus percaya diri, dan awal-awal untuk supaya bisa percaya diri yaitu kita harus punya subscriber yang lumayan, ya kan? Nah, makanya itu support sub itu menurut saya lumayan membantu untuk para YouTuber pemula, tetapi bukan itu dijadikan yang utama, karena yang utama itu harus isi konten sebetulnya, karena pada akhirnya isi konten lah yang menentukan dan membuat channel kita berhasil. Dan yang terakhir ini pasti semua orang sudah tahu, apapun itu, mau kita mau jadi YouTuber, mau jadi petani, apapun, doa ini menjadi poin sangat penting dan utama pada akhirnya, karena manusia ini lemah. Kita harus selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa, dan doa yang paling makbul itu adalah doa orang tua. Jadi saya itu setiap kali saya kan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, di Samarinda, orang tua saya itu di Nusa Tenggara Timur, di Flores, Marapokot, Mbai. Nah, jadi saya setiap kali telepon sama ibu saya, mama saya itu, saya selalu bahas tentang YouTube, dan saya selalu minta didoakan. Setiap hari kalau teleponan sama ibu saya selalu bahas YouTube, dan saya selalu minta didoakan. Bayangkan, 11 bulan saya main YouTube, selalu seperti itu. Setiap kali bicara sama ibu, nah, saya bahas tentang kerjaan saya, kemudian saya bahas tentang YouTube, dan saya minta didoakan agar berhasil di YouTube. Dan itu benar-benar pengaruh. Doa ibu itu makbul, itu doa ibu keramat, doa ibu yang akan melancarkan urusan kita, mau main YouTube atau apapun, insya Allah ya. Jadi sekian aja poin-poin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Untuk selanjutnya mengenai cara dan demikian saja video saya. Semoga bermanfaat ya. Poin-poin yang saya sampaikan itu jika kita laksanakan, insya Allah hasilnya akan baik, diiringi dengan niat yang ikhlas, tulus, kemudian tetap menjalin silaturahmi dengan orang-orang. Karena intinya kita YouTuber itu seperti itu. Kita mengajak orang-orang untuk berinteraksi dengan kita lewat YouTube. Ya, sekian saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam persaudaraan.